Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian rutin, kajian Kamis malam Jumat, kajian kitab tafsir Umdatut Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kajian rutin kita yang alhamdulillah di pekan yang lalu menjadi kajian perdana ya, setelah libur di bulan Syawal, libur di bulan Ramadan. Alhamdulillah di Kamis pekan yang lalu kita sudah mulai di dalam kajian Kamis malam Jumat kita, yang kemarin kita mengkaji tentang keistimewaan atau keutamaan bulan haram. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita semua untuk hidup di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang spesial, bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nilai ibadah, amal salih yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan haram ini, nilai pahalanya jauh lebih besar daripada bulan-bulan yang lain yang tidak termasuk dari 4 bulan haram. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah berikan keikhlasan, kesabaran, kekuatan lahir dan batin untuk kita tetap istiqomah di dalam ibadah kita, amal salih kita, di dalam kebaikan-kebaikan kita, terkhusus dan terutama di bulan haram ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, dan kita akan kembali lagi kepada kajian kitab kita. Kalau sebelum Ramadan, alhamdulillah kita sudah selesai mengkhatamkan tafsir surat Al-Baqarah. Dan ini Masya Allah waktu yang cukup lama ya, kita mengkaji bersama tafsir surah Al-Baqarah ini dari tahun 2017. Dan alhamdulillah Ramadan, sebelum Ramadan kemarin kita alhamdulillah sudah mengkhatamkan tafsir surah Al-Baqarah sampai ayat yang terakhir, dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir. Sudah tasyakuran juga sudah ya, khatamannya juga sudah, karena insya Allah hampir setiap kajian kita syukuran ya, kita makan gitu. Nah insya Allah malam hari ini kita akan mengawali, Masya Allah ini awal yang baik. Malam hari ini kita akan mengawali surat yang baru, yaitu setelah surat Al-Baqarah, apa Bapak Ibu? Surat Ali Imran ya. Jadi setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Setelah Ali Imran nanti apa? An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-A'raf, Surah At-Taubah, dan selanjutnya Al-Anfal, At-Taubah. Sampai nanti mudah-mudahan kita bisa menghatamkan sampai surat An-Nas. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira butuh waktu berapa tahun sampai surat An-Nas?
Hah, Bapak Ibu? Kalau surah Al-Baqarah saja kita butuh waktu hampir 5 tahunan ya. Itu. Mungkin yang sekarang rambut saya masih hitam, jenggotnya masih hitam, mungkin surat An-Nas nanti sudah putih. Ya, sudah putih jenggotnya gitu. Berarti mungkin bisa 20 tahun, 30 tahun lagi. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah berikan umur yang panjang, yang berkah, yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita masuk surat baru, surat Ali Imran. Silahkan dibuka Al-Qur'annya di surat Ali Imran. Kita masuk ayat yang pertama. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ya, berarti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Surat yang ketiga. Dan surat Ali Imran ini Bapak Ibu bukan surat yang biasa. Tapi surat Ali Imran ini adalah termasuk surat yang spesial. Surat yang memiliki keutamaan, keistimewaan yang besar. Apabila kita bisa istiqomah di dalam membacanya dan mengamalkannya. Dan surat Ali Imran ini di dalam hadis disandingkan dengan keutamaan surat Al-Baqarah. Masih ingat apa keutamaan surat Al-Baqarah? Bapak Ibu, saya ingat? Kalau nggak ingat kita baca lagi hadisnya nanti. Akan memberikan syafaat, naungan kepada pembacanya. Nah, ini termasuk juga ini adalah yang harusnya menjadikan kita termotivasi, semangat untuk tetap terus membaca Al-Quran. Al-Quran kita itu mungkin kalau bisa berbicara itu muring-muring, ya muring-muring, mungkin malah bisa jadi apa? Marah ke kita, atau bahkan bisa nangis. Karena banyak di antara umat Islam yang kenalnya Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan, sehingga baca Al-Qurannya juga hanya di bulan Ramadan. Nah, sedangkan di bulan-bulan yang lain selain Ramadan tidak lagi baca Al-Quran, ya kan? Jadi betapa ruginya kita kehilangan banyak sekali kebaikan apabila kita meninggalkan Al-Quran. Ya, kemarin kita sudah mengkaji keutamaan dari baca Al-Quran. Setiap satu huruf Allah berikan satu kebaikan. Bayangkan, satu kebaikan dilipat gandakan Allah menjadi 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita baru baca 3 huruf kita dapat 30 kebaikan. Apalagi kita membacanya 1 ayat, 5 ayat, 10 ayat, ya, 1 halaman, 1 lembar, 1 juz. Allahu Akbar. Gimana enggak berkah hidup kita? Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman di dalam hidup kita, dan itu adalah di antara kunci keberkahan hidup yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca lagi hadisnya tentang keutamaan surat Ali Imran yang keutamaannya disandingkan dengan surat Al-Baqarah. Dahulu kita sudah mengkaji, ketika kita mengkaji tentang tafsir surah Al-Baqarah di awal muqaddimah tentang keutamaannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Sahabat siapa? Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qaul, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu sungguh aku mendengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah." Karena Quran itu akan memberikan syafaat kepada ahlul Quran. Maka pastikan kita termasuk orang yang cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran, dan bukti cinta dan senang kita dengan Al-Quran adalah dengan kita istiqomah membacanya, mengkajinya, dan istiqomah mengamalkan. Nah, termasuk kita hadir dalam pengajian malam hari ini ada termasuk salah satu kesungguhan kita, bukti kita cinta dengan Al-Quran. Kita ingin berusaha untuk mengkaji, mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran. Tidak hanya sekedar tafsirnya, tidak hanya sekedar terjemahnya, tapi tafsirnya. Bagaimana tafsir yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga ketika kita faham tafsirnya, harapan besarnya adalah kita dapat mengamalkan apa yang telah kita fahami. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu syafi'un li ahlihi. Karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada ahlinya, atau orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran. Jadi syafaat itu Bapak Ibu ya, hanya bisa diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam ayat kursi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Nah, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya? Illa, kecuali biidznihi, kecuali dengan izinnya. Izin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja nggak bisa kasih syafaat kalau nggak diizinkan Allah. Jadi Rasulullah itu pun beliau nggak bisa kasih syafaat kita kalau Allah nggak mengizinkan. Maka kunci syafaat itu adalah kehendak Allah, ridha Allah. Nah, inilah PR atau tugas besar kita semua. Bagaimana kita menjadikan Allah itu senantiasa ridha dengan apa yang kita lakukan. Nah, termasuk Allah itu ridha, senang kalau kita sebagai hambanya, kita itu rajin membaca Al-Quran. Kita rajin membaca Al-Quran. Nah, karena Allah telah memberikan ridhonya, maka Allah juga mengizinkan Al-Quran itu nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Nah, ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u az-Zahrawain. Iqra'u az-Zahrawain, bacalah dua Zahrawain. Nah, ini yang dimaksud dengan Zahrawain di sini adalah An-Nurain, yaitu dua cahaya. Nah, dua cahaya ini adalah Al-Baqarah wa Ali Imran. Jadi ini keutamaan surat Al-Baqarah ini disandingkan dengan keutamaan surah Ali Imran, atau keutamaan surah Ali Imran sandingkan satu hadis sama dengan keutamaan surat Al-Baqarah. Nah, ini Nabi mengibaratkan surat Ali Imran ini dengan Al-Baqarah ini apa? Dua cahaya. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Karena keduanya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya nanti akan datang di hari kiamat, akan hadir kepada kita yang kita rajin membacanya, akan datang kepada kita. Ka'annahuma ghamamatani,
Kata Nabi, seakan-akan keduanya itu seperti dua awan putih. Ghamam itu artinya awan. Ghamamatani, dua awan. Di Madinah itu ada masjid samping Masjid Nabawi, namanya Masjid Ghamamah. Nah, Masjid Ghamamah itu dahulu bukan masjid. Dulu adalah tempat lapang. Tempat lapang ya, lapangan yang di situ yang biasa digunakan Nabi untuk melaksanakan sholat Aid dan sholat istisqa. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat istisqa itu di tanah lapang. Karena saat itu Masjid Nabawi masih kecil, tidak sebesar sekarang, sehingga tidak cukup menampung seluruh kaum muslimin. Maka tempat yang menampung seluruh kaum muslimin saat itu adalah di daerah Ghamamah itu, yang sekarang dibangun masjid sebagai bukti sejarah saja, tapi tidak ada tempat sholat di dalamnya, nggak dipakai untuk sholat. Nah itu pertama, Ghamamah, Masjid Ghamamah itu dahulu ada, disitulah tempat digunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan sholat istisqa. Dan termasuk dalam riwayat yang lain, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaungi ghamam, dinaungi awan. Nah, ini diantara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau berjalan apa? Dinaungi awan. Nah, tepat di Ghamamah itulah, di atas itulah peristiwa Nabi dinaungi awan. Maka disebut juga Ghamamah. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu adalah ka'annahuma ghamamatani, bagikan dua awan. Yang pertama tadi bagikan apa? Dua cahaya. Pertama dua cahaya. Yang kedua ka'annahuma ghamamatani, bagikan dua awan. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawafin yahajani an ahlihima yaumal qiyamah. Ini Nabi mempermisalkan yang ketiga. Kalau Nabi pertama tadi mempermisalkan surah Al-Baqarah, Al-Imran seperti cahaya, kedua tadi awan, yang ketiga Nabi mengatakan atau seperti dua gerombolan burung. Ada satu gerombolan, ada dua gerombolan. Jadi seperti dua kelompok atau dua kerumunan burung, ya'tiyani yaumal qiyamah, yang nanti akan datang di hari kiamat menjadi pembela kita. Ya, dengan izin Allah akan menjadi pembela dan memberikan syafaat yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah ini. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna akhduha barakah, karena mengambilnya atau untuk dibaca dan diamalkan itu ada keberkahan. Wa tarkuha hasarah, dan meninggalkannya adalah sebuah kerugian. Maka harusnya kita ini merasa rugi kalau kita tidak membaca Al-Quran. Seakan-akan ada yang kurang dari hidup kita kalau kita nggak baca Al-Quran. Nah ini, maka ayo Bapak Ibu digiatkan kembali ya, dan semangat beribadah sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, saya tekankan, jangan hanya di bulan Ramadan ya, bahkan bulan Dzulqa'dah ya, ini keutamaannya jauh lebih utama daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tidak termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Ya, kemarin kita sudah sebutkan 4 bulan haram apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ada Ramadannya? Tidak ada. Jadi Ramadan tidak termasuk dari salah satu dari 4 bulan haram. Sehingga sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas kemarin ya, keistimewaan beribadah di bulan-bulan haram pahalanya jauh lebih besar
jauh lebih besar daripada keistimewaan beribadah di luar dari 4 bulan haram. Bahkan termasuk jauh lebih besar daripada beribadah di bulan Ramadan. Cuma sayangnya kaum muslimin semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Nah ini di bulan Dzulqa'dah malah kayak apa? Biasa-biasa saja gitu. Di bulan Dzulhijjah, ini kalau Dzulhijjah masih mending lah. Nanti ada Idul Adha, ada kurban, masih mending. Kayak di bulan Dzulqa'dah ini hampir banyak umat Islam ini yang lengah. Bahkan menganggap bulan ini bulan yang biasa. Padahal ini bulan-bulan yang istimewa. Ini bulan-bulan yang sakral. Maka kalau mau mengadakan pernikahan atau ibadah, ya, sebuah hajat yang besar, utamakan di bulan-bulan haram. Karena nilai keberkahannya insya Allah jauh lebih besar daripada di luar dari bulan haram. Nah ini. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain, nah ini cukup 2 saja, sebenarnya banyak tapi kita cukupkan 2 saja. Dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nawas bin Sim'an Al-Kilabi, dari Nawas bin Sim'an Al-Kilabi, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi. Kata Nabi, Al-Qur'an nanti akan didatangkan di hari kiamat bersama ahlunya atau bersama ahlinya, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Kalau di hadis yang sebelumnya tadi membaca Al-Quran, nah, di hadis yang ini As-Sim'an, yang dari sahabat Sim'an Al-Kilabi ini lebih menekankan, Rasulullah menekankan kita untuk tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu mengamalkan Al-Quran. Karena berapa banyak orang yang dia membaca Al-Quran, faham Al-Quran, namun tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau membaca Al-Quran saja, tadi keutamaannya sebagaimana yang sudah kita sebutkan, apalagi dengan orang yang mengamalkan isi dari Al-Quran. Insya Allah keutamaannya jauh lebih besar daripada hanya sekedar membaca Al-Quran. Nah ini, maka jadikan ini juga sebagai motivasi kita. Jangan hanya kita sekedar membaca Al-Quran, tapi pastikan ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, pastikan kita juga telah mengamalkan. Ya, pastikan kita juga telah mengamalkan Al-Quran. Kalau Imam Bukhari rahimahullah, beliau memastikan diri beliau untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum menulis hadis. Itu Imam Bukhari. Sehingga Allahu Akbar, Allah jadikan kitab yang beliau susun, kumpulan hadis-hadis yang diberi judul As-Sahih Al-Bukhari itu, maka wajar kalau kitab itu menjadi kitab yang sampai hari ini menjadi kitab yang manfaat. Kenapa? Karena kitab itu tidaklah beliau menulis hadis dalam kitab itu kecuali beliau sudah sholat 2 rakaat. Artinya beliau memastikan diri beliau untuk benar-benar bermunajat kepada Allah, memohon keberkahan dari apa yang akan ditulis. Itu Imam Bukhari. Nah, kita kalau kita ingin juga hidup kita berkah, maka pastikan kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi pastikan ayat yang kita baca, ayat yang kita fahami, pastikan kita juga telah mengamalkan atau kita mengerjakan. Nah, insya Allah dengan cara ini, insya Allah hidup kita akan senantiasa dihiasi Al-Quran, akhlak kita, Al-Quran, apapun yang kita lakukan sesuai dengan pedoman yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin.
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah ayatnya jelas, Quran ini petunjuk. Aslinya itu kita nggak butuh petunjuk yang lain. Karena selama kita mengikuti petunjuk yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, pasti hidup kita akan bahagia. Hudalil muttaqin, karena itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Nabi mengatakan, bersabda, alladzina kanu ya'malun, yaitu orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan isi dari Al-Quran, tidak hanya sekedar membacanya. Taqdumuhum suratul Baqarah wa Ali Imran, dan yang diutamakan adalah orang yang mengutamakan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bukan berarti surat yang lain tidak, tapi ini yang jauh lebih utama. Sebagaimana ketika kita mengkaji bersama mengkaji tafsir surat Al-Baqarah, banyak sekali hukum-hukum Islam, banyak sekali fikih-fikih ilmu yang dapat kita pelajari. Dan insya Allah sama sebagaimana di surat Ali Imran ini juga insya Allah banyak sekali hukum-hukum atau fikih atau ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Allah yang akan kita pelajari. Nah, ini taqdumuhum suratul Baqarah wa Ali Imran, dan yang didahului atau yang diutamakan adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, ini cukup untuk sebagai mukadimah tentang keutamaan surat Ali Imran. Nah, sekarang Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada tafsirnya. Tafsir surat Ali Imran. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, hampir sama dengan awal surat Al-Baqarah, yang para ulama mengatakan tidak ada yang mengetahui tafsir dari Alif Lam Mim ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian ulama menjelaskan bahwa Alif Lam Mim ini adalah sebuah susunan huruf, dan ini termasuk salah satu ciri-ciri dari i'jazul Quran atau keajaiban Al-Quran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya orang-orang yang mendengar ayat ini langsung benar-benar memasang telinganya. Loh, ini kok ada Alif Lam Mim, ini maksudnya apa? Sehingga langsung benar-benar disimak. Nah, ini salah satu di antara hikmah supaya orang-orang merasa takjub dengan apa yang akan difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tafsir atau arti dari Alif Lam Mim, tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Alif Lam Mim ini juga sebagaimana hadis yang disampaikan Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi masing-masing alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini juga termasuk keistimewaannya. Dan siapa yang membaca alif lam mim, berarti dia sudah membaca 3 huruf. Dan setiap huruf akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan kalau membaca Alif Lam Mim saja mendapatkan 30 kebaikan, bagaimana dengan membaca ayat-ayat yang selanjutnya? Nah, ini termasuk agar kita termotivasi untuk membacanya. Kemudian di ayat yang kedua, silakan disimak, dibuka Bapak Ibu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada
ilah. Ilah artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada yang berhak untuk disembah. Ya, tidak ada yang berhak untuk disembah. Jadi di dunia ini banyak sekali yang disembah. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah kera, ya, ada yang menyembah kebo, ada yang nyembah apalagi matahari, ya, patung, batu dan lain sebagainya. Nah, dari sesembahan yang disembah oleh manusia ini tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini arti dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bersujud kepada selain Allah pun tidak boleh. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada yang nanya bagaimana hukum sujud kepada manusia, hukumnya haram, tidak boleh. Ya, sampai Nabi SAW beliau bersabda, law kuntu amiran li ahadin antasjuda li ghairillah la amartul mar'ah antasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, seandainya aku boleh, berarti tidak boleh. Seandainya aku boleh untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah, berarti hukum asalnya tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ini hukum dan tidak boleh ditawar. La amartul mar'ah antasjuda li zawjiha, kata Nabi. Sungguh kalau memang boleh, orang yang aku perintahkan untuk sujud kepada selain Allah adalah seorang istri. Sungguh aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa wajibnya seorang istri taat kepada suaminya. Selama perintah yang diperintahkan suaminya itu tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib ditaati. Tidak boleh enggak. Kalau enggak, istri berdosa karena hukumnya wajib. Nah, ini Nabi mengibaratkan kalau boleh aku perintahkan orang untuk bersujud kepada selain Allah, maka orang yang aku perintahkan adalah istri untuk sujud pada suaminya. Tapi tetap tidak boleh, ya, tetap tidak boleh. Nah, ini kalau hanya sekedar sungkeman itu tidak apa-apa, ya, cium tangan itu bukan apa? Bukan menyembah, bukan sebuah simbol penyembahan. Yang tidak boleh apa? Bersujud. Nah, maka Allahu la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illa kecuali huwa, dia. Siapa dia? Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum, al-hayatu al-kamilah lahu. Ini arti dari al-hayyu, yaitu apa? Kehidupan, kesempurnaan kehidupan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pemilik kesempurnaan di dalam kehidupan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk itu tidak akan selamanya memiliki kesempurnaan. Manusia itu lemah, bisa bersedih, bisa menangis, ya. Tidak punya daya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Nah, Allah ini apa? Al-Hayyu. Dialah Allah, zat yang maha hidup. Ya, zat yang maha hidup. Wa huwa hayyun la yamut dalam hadis. Dialah Allah yang maha hidup, la yamut, tidak akan mati. Kalau di surah Al-Baqarah ayat kursi apa? Al-Hayyu al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak akan
ngantuk nggak akan tidur. Ya kan? Allah nggak akan ngantuk, nggak akan tidur. Bahaya kalau Allah ngantuk atau tidur. Sebagaimana kisah yang pernah saya ceritakan, dialog antara Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, apakah Allah ngantuk wahai malaikat? Maka malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah, wahai Musa, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah memerintahkan kepadamu untuk memegang segelas air. Nah ini ya, saya ulang lagi tidak apa-apa. Untuk memegang segelas air. Dan Allah perintahkan janganlah engkau letakkan ini gelas hingga datang kembali perintah Allah untuk meletakkan. Jadi jangan diletakkan sampai datang perintah lagi untuk letakkan. Nah, ini gampang lah mungkin gitu. Maka Nabi Musa mengangkat ini segelas, diangkat pagi kuat, siang masih kuat, sore masih kuat, orang sholat. Karena saat itu belum ada syariat sholat. Sore masih kuat, maghrib mungkin masih kuat, isya masih kuat. Giliran tiba di pertengahan malam, manusiawi ngantuk. Karena Nabi Musa ngantuk, maka lepaslah gelas ini, sehingga gelas ini jatuh, tumpah airnya. Maka malaikat Jibril datang kembali kepada Nabi Musa, wahai Musa, Allah menyampaikan wahyu atau menyampaikan kepadamu, seandainya Allah ngantuk 1 detik saja, maka alam semesta ini akan seperti gelas atau air yang ada dalam gelas akan tumpah, akan hancur. Kalau gelasnya mungkin dari kaca, mungkin gelasnya akan pecah. Nah, ini. Dan ini sifat yang mustahil, tidak mungkin Allah ngantuk. Allah Al-Hayyu, dialah Allah zat yang maha hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum Bapak Ibu? Qaimun binafsihi wal ghaniyyu an ghairihi. Dialah Allah qaimun binafsihi, yang berdiri sendiri. Wal ghaniyyun an ghairi, tidak butuh kepada selainnya. Ini arti dari qayyum. Kalau kita ini kan selalu butuh istri, butuh suami, butuh anak, butuh tetangga, makhluk sosial, butuh keluarga, butuh teman, butuh rizki dari Allah, ya, butuh Allah untuk menjadikan hidung kita bisa bernafas, butuh Allah untuk menjadikan telinga kita bisa mendengar, butuh Allah untuk menjadikan mata kita bisa melihat, tangan kita bergerak. Ini kita butuh Allah lah. Nah, banyak orang yang merasa tidak butuh Allah, padahal dia selalu membutuhkan Allah dalam setiap ucapan, gerak-geriknya, nafasnya selalu membutuhkan Allah. Nah, cuma lucunya betapa bodohnya manusia itu, dia dikasih nikmat Allah, fasilitas Allah, tapi dia gunakan fasilitas gratis dari Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah. Kan ini nggak benar yang seperti ini. Jadi kasih tangan yang sehat, ini tangan yang ngasih siapa Bapak Ibu? Allah kan. Tapi tangannya dipakai untuk maksiat, dipakai untuk korupsi, dipakai untuk menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Dan seluruh anggota tubuh kita ini gratis dari Allah. Kita nggak mesen. Ya enggak? Ada yang mesen? Enggak ada. Ya Allah, nanti kalau lahir pengen hidungku mancung ya Allah. Enggak ada yang mesen kita ini. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang Allah pinta. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah hanya pengen kita ini mengabdi, beribadah kepada Allah. Tidak yang lain. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah ini ayo kita lihat kembali hidup kita. Sudah benarkah ibadah kita? Bagaimana sholat kita? Kita isi hari-hari kita dengan apa Bapak Ibu? Kalau Allah perintahkan kita hidup ini untuk ibadah, sudah tepatkah ibadah yang kita lakukan? Nah ini disinilah kita bisa saling sama-sama belajar.
Nah, di dalam kajian-kajian inilah kita bersama-sama untuk belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hambanya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti al-qayyum, al-qaimun bi nafsihi wal ghaniyyu an ghairihi. Yaitu Allah enggak butuh selainnya. Ya kan? Bahkan semua makhluk itu selalu membutuhkan Allah. Bahkan yang disembah manusia itu semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Muqimu li ghairihi wa kullun muhtaju ilaihi. Semuanya butuh Allah. Nggak ada yang nggak butuh Allah. Semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nah, ini kita masuk di ayat yang ketiga. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nah, ini ada kalimat nazzala. Kenapa kok nazzala enggak anzala? Apa bedanya nazzala dengan anzala, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ini termasuk i'jazul Quran. Jadi keistimewaan ayat-ayat Al-Quran, kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa kok nazzala? Kenapa kok enggak anzala? Ini untuk menunjukkan keistimewaan dari Al-Quran. Jadi nazzala itu artinya nuzul munajjaman. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang. Berapa tahun? Berapa tahun Bapak Ibu? Al-Quran dari A sampai Z, dari pertama sampai ayat terakhir, berapa tahun Al-Quran diturunkan? Butuh berapa tahun? 23 tahun. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan Allah secara berangsur-angsur, ya, ala hasbil ahdath. Para ulama menjelaskan sesuai dengan kejadian-kejadian. Jadi aja kejadian ini turunkan Al-Quran. Atau kadang ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, Nabi nggak bisa menjawab, baru turun ayat baru Nabi bisa jawab. Bayangkan, Nabi aja nggak berani jawab loh. Sampai turun ayat, jawaban dari Allah, baru Nabi bisa memberikan jawaban. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini apa? Diturunkan Allah secara berangsur-angsur. Liyutsabbita bihi fu'adak. Dalam ayat yang lain. Agar apa? Agar Al-Quran ini benar-benar tathbit. Sabat itu menetap. Agar Al-Quran ini benar-benar berdiam diri, menetap di dalam hati kita, supaya bisa kita benar-benar memahami Al-Quran. Ini menunjukkan keistimewaan dari Al-Quran. Nah, adapun kitab-kitab yang lain, nah ini nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lain itu tidak menggunakan kalimat nazzala. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya, itu menggunakan apa? Anzala. Jadi ini bedanya nazzala dengan anzala. Nah, anzala ini apa? Anzala marratan wahidatan. Semua kitab selain Al-Quran itu diturunkan sekaligus, sekali, langsung, gitu loh. Berbeda dengan Al-Quran. Jadi semua kitab-kitab sebelum Al-Quran semuanya diturunkan sekaligus, ya, diturunkan secara sekaligus, marratan wahidatan. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ya. Nah, ini arti dari nazzala. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa setelah kalimat nazzala? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nah, ini juga termasuk ijaz dari Al-Quran. Kenapa kok tidak nazzalal kitaba 'alaika? Kenapa kok nazzala 'alaikal kitaba? Ini taqdim al-jar wal majrur. Di antara hikmahnya apa?
litahsir. Ini khusus, Al-Quran ini benar-benar diturunkan khusus, ditunjukkan kepadamu wahai Muhammad. Nah, jadi turunnya Al-Quran ini ya, Allah turunkan Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad. Alaika, kepadamu. Nah, ini takhsis. Dan ini termasuk tasliyahnya Nabi, hiburan untuk Nabi, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang istimewa. Alaika, ya, khusus kepadamu, diturunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Ya, ini apa? Li'iradatil hasri wal ikhtisas. Jadi untuk mengkhususkan bahwa ini benar-benar khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad. Gak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini khusus diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Nazzala 'alaikal kitaba bil haq. Apa arti bil haq? Apa arti al-haq Bapak Ibu? Artinya apa? Benar, ya. Haqqan nazzala 'alaikal kitab. Jadi benar-benar diturunkan kepadamu. Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Nah, di antara tafsir dari al-haq ini artinya apa? Bahwa al-akhbar wal ahkam haqqun. Bahwa segala kabar-kabar, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, wal ahkam, dan semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu semuanya benar, tidak mungkin salah. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isi dari Al-Quran semuanya kebenaran. Saya pernah menyampaikan di dalam kajian kitab Minhajul Muslim, ya, dalam kajian ketika kita masuk bab beriman dengan Al-Quran, bahwa wajib seorang muslim menerima 100% seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran. Menerima 100% seluruh ayat-ayatnya, hukum-hukumnya yang ada di Al-Quran. Dan tidak boleh meragukan satupun ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita meragukan satu ayat, satu hukum di dalam Al-Quran, maka ini yang menjadi apa? Perlu diperiksa kembali keimanan kita terhadap Al-Quran, keimanan kita kepada Allah. Al-Quran saja diragukan, padahal Al-Quran ini apa? Kalamullah, firmannya Allah. Kenapa kalau kita yang mengaku beriman kepada Allah masih meragukan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran? Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Hukum yang paling adil adalah hukum yang ada dalam Al-Quran, tidak mungkin salah. Nah, inilah tafsir dari nazzala 'alaikal kitaba bil haq. Hak artinya benar, benar seluruh apa yang dikabarkan, dan benar seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mungkin salah, ya. La syakka fihi wa la raiba. Nah, ini kata Ibnu Katsir, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Bal huwa munazzalun min 'indillah. Quran itu benar-benar diturunkan, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anzalahu bi ilmihi, diturunkan dengan ilmunya Allah. Wal malaikatu yashhadun, dan yang menjadi saksi siapa? Para malaikat. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi pula. Nah, ini artinya, arti dari nazzala 'alaikal kitaba bil haq, itu arti dari al-haq. Kemudian untuk memantapkan lagi dari arti al-haq, ini ayat kalimat yang selanjutnya, di antara ciri-ciri dari al-haq itu musaddiqal lima baina yadayhi. Jadi di antara ciri-ciri kebenaran Al-Quran adalah musaddiqal lima baina yadayhi. Al-Quran membenarkan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, ya. Jadi membenarkan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya.
musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala. Ini kalimatnya menggunakan apa? Wa anzala, bukan wa nazzala. Karena Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, sedangkan Injil, kitab Taurat, kitab Zabur diturunkan sekaligus. Maka kalimatnya wa anzalat Taurata wal Injil. Maka Allah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Itulah kitab sebelum Al-Quran. Nah, Quran membenarkan isi dari kitab Taurat dan kitab Injil. Kenapa? Karena memang ini kitab juga kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada istilah, para ulama membuat istilah Al-Kutubus Samawiyah. Jadi kitab yang turun dari langit. Nah, ini, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan Al-Quran. Dan semua kitab ini diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi satu-satunya malaikat yang menyampaikan wahyu dialah malaikat Jibril. Dari kitab Taurat, dari kitab Zabur, dari kitab Injil sampai kitab Al-Quran, semuanya diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ini menunjukkan juga apa? Bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang mulia. Wa anzalat Taurata wal Injil. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita masuk pekan depan ayat yang selanjutnya, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Ya, insya Allah pekan depan kita masuk ayat yang ke-4, 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan, masih ada waktu 6 menit untuk tanya jawab. Kita mulai jam 7:04, kita selesai jam 8:04. Monggo. Monggo, Mbah. Oh ya. Untuk masalah tadi ya. Kalau di sana itu kan jadi utamakan Yasin, ya Yasin itu ada berapa Yasin itu gimana? Barakallahu fiik. Kalau di masyarakat kita orang-orang biasanya baca Yasin, itu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, boleh. Memang ada hadis tentang keutamaan khusus surat Yasin, ya. Keutamaan khusus tentang surat Yasin. Di antara keutamanya adalah bacakanlah orang yang sakaratul maut di antara kalian surat Yasin. Kenapa? Karena dengan itu akan memudahkan proses sakaratul maut. Itu ada hadisnya juga. Namun mengkhususkan, nah, jadi ini harus Yasin, kalau nggak Yasin ora, ya kan? Ini yang tidak boleh. Misal malam Jumat harus baca Yasin, kalau nggak baca Yasin nggak boleh misal. Nah, yang saya tahu sampai sekarang belum ada dalil khusus ya perintah dari Nabi malam Jumat baca Yasin. Yang ada itu malam Jumat baca surat Al-Kahfi atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Ya, adapun mungkin ini diantara ijtihadnya para ulama ya, karena tadi Yasin punya keistimewaan. Maka malam Jumat adalah malam yang istimewa, maka bacalah juga apa? Surat Yasin. Boleh. Tapi jangan hanya mengkhususkan surat Yasin. Jadi silakan membaca surat apa saja ya. Ya enggak, jangan Yasin aja lah. Yasin kan cuma berapa ayat. Baca surah Al-Baqarah, baca surah Ali Imran. Terutama kita mengamalkan yang sunnah ya, malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Dan Al-Kahfi itu sudah bisa mulai dibaca ketika maghrib, karena maghrib itu sudah masuk tanggal baru ya, sudah masuk hari Jumat sebenarnya ya. Jadi kajian kita ini sebenarnya kajian apa? Ini sudah hari Jumat, cuma karena untuk memudahkan maka Kamis malam Jumat. Nah itu, maka diutamakan kalau di malam Jumat dan di hari Jumat membacanya surat Al-Kahfi, karena memang ada keutamaan khusus
Ya, itu wallahu a'lam. Monggo yang lain. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kembali kajian ayat yang pertama tadi, surat Ali Imran yang berbunyi alif lam mim. Itu memang hanya Allah lah yang tahu artinya. Tapi saya pernah mendengar ada yang berani mengartikan, entah berani atau bagaimana Pak, diartikan alifnya itu Allah, lamnya itu malaikat, dan mimnya itu Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua kali ada seorang pemuda, ya bukan salah satu orang memakai baju batik yang di punggungnya bertulisan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak kuat menahan perutnya akan masuk kamar kecil, dia mau BAB, itu masih terpakai. Bagaimana hukumnya? Ya. Itu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, ada yang menafsirkan atau menerjemahkan alif lam mim ini A-nya Allah, lamnya malaikat, mimnya apa? Muhammad. Nah, ini mesti orang Indonesia ini. Kalau alif A itu kan Allah masuklah. Kalau lam kan la ini kan bisa jadi apa la apa bahasa Arab. Tapi ini dikaitkan malaikat gitu kan. Ini yang pasti ini kotak katik ora gatuk. Bukan gatuk, ora gatuk. Ya karena ini apalagi ini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak boleh ditafsirkan semau gue ya. Ya saya sebatas mendengar. Betul, Mbah. Betul. Jadi seperti itu. Sehingga kenapa kita mengkaji tafsir ini juga kita memakai kitab supaya apa? Supaya apa yang kita kaji ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, seperti itu. Sehingga Allah alam ya, saya yakin itu hanya otak-atik saja. Kalau memang itu benar maka harus ada dalilnya, misal Nabi ya, atau dari para sahabat menafsirkan seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua kaitannya dengan baju, ya, baju batik atau kaos atau apapun. Bagaimana kalau itu bertuliskan kalimat syahadat misal, maka yang tepat adalah bajunya dilepas. Dan pelajaran berharga untuk kita semua, kalau bikin baju ndak usah aneh-aneh lah, ya. Itu kalau ada kalimat Allah, ada kalimat Nabi Muhammad, ada ayat-ayat Al-Quran, itu bayangkan kalau nyuci itu gimana gitu, ya kan, nyuci baju, ya kan, dan lain sebagainya. Maka kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi di kaos itu bukan tempatnya untuk dituliskan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Tulislah ayat-ayat Al-Quran ini dalam buku, dalam kitab. Itu insya Allah jauh lebih berkah. Nah itu ya. Jadi yang paling aman insya Allah dilepas bajunya, ya. Masuk kamar mandi tanpa baju kan tidak apa-apa toh. Iya kan? Nah seperti itu. Nah itu insya Allah lebih aman. Kalau HP selama tidak ada aplikasi tidak dibuka, insya Allah aman. Seperti itu. Ya, karena kalau aplikasinya dibuka, itu baru di situ ada huruf-hurufnya. Nah, semacam juga undangan, maka hindarilah undangan apapun, hindari menulis apa? Kalimat Al-Quran atau Allah dan lain sebagainya. Kalaupun menulis ayat, tulis saja terjemahannya, karena khawatir nanti apa, itu kertas nanti dibuang di tempat sampah dan lain sebagainya, ya seperti itu. Kadang-kadang itu padahal doa agama Oh iya, kayak kaligrafi juga, maka harus tahu tulisannya apa nih kaligrafi. Jangan-jangan kalimatnya nggak jelas gitu kan. Nah, karena diantara tujuan kaligrafi dahulu orang membuat kaligrafi ini supaya orang apa?
senang ketika melihat dan mengamalkan. Cuma sekarang itu hanya sebagai pajangan, tidak diamalkan, gitu kan? Misal ada kaligrafi, misal inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, tapi bar sholat kelakuannya maling, misal itu. Berarti kan tidak diamalkan kaligrafinya. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu tujuannya bukan untuk kaligrafi, bukan untuk ditulis di kaos, di baju dan lain sebagainya. Al-Quran apa? Hudan linnas, adalah petunjuk untuk manusia. Seperti itu. Dibaca, diamalkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sampun ya. Karena sudah 8:4 kita cukupkan, kita akhiri. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, ngaji itu tidak usah lama-lama, cukup 1 jam. Yang penting istiqomah ya. Saya kira ini Bapak Ibu, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup kondur, mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang mau kurban masih ada kesempatan ya. Yang mau kurban bisa segera untuk mendaftarkan diri ke Takmir Masjid Al Islah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.